Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini spesial momen Isra Mi'raj yang pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama ibu kita, Ibu Dr. Anda Hajar Bini Amar, Ketua Pimpinan Wilayah Asia Jawa Timur. Langsung saja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Kegiatannya tidak pernah berhenti ya. Baik Ibu, kalau kita mengenali bersama tanggal 27 Rajab itu di Isra dan di Mi'rajkan Ibu ya, dari Masjidil Haram dan menuju ke Masjidil Aqsa. Rasulullah menerima perintah untuk sholat Ibu. Apakah mungkin ada misi-misi lain Ibu selain itu, selain perintah sholat Ibu? Ya, terima kasih. Saya sapa pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah. Momentum 27 Rajab ya, dalam Quran surat Al-Isra pada ayat 1 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi ayat ini diawali dengan kalimat tasbih yang maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya dari satu tempat ya di Masjidil Haram itu di kota Makkah menuju Masjidil Aqsa, artinya yang Aqsa itu jauh gitu ya. Berkaitan dengan tujuan ini, alladzi barakna haulahu, jadi ketika bilang Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, karena para rasul-rasul yang lain itu diturunkan oleh Allah di sekitar Masjidil Aqsa itu yang diberi berkah oleh Allah ya, karena turunnya para rasul Allah linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kebesaran tanda-tanda kebesaran Allah itu. Innahu huwas samiul basir, Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Nah, kalau kita ini ya, bahwa apa yang didengar dan dilihat oleh Allah adalah kesedihan seorang hamba yang dicintainya yang bernama Muhammad, yang pada saat itu kehilangan dua orang yang disayangi yang menguatkan perjuangannya. Yang pertama adalah istrinya yang bernama Khadijah, yang kedua adalah pamannya Abu Thalib, di mana Rasulullah tidak bisa maksimal mengislamkan pamannya karena gangguan yang lain. Nah, untuk itulah maka memang yang diserah terimakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah perintah sholat 5 waktu pada Quran surat Al-Isra ayat 78, dan terus kelengkapannya sampai pada 82 terkait dengan penguatan rohani seseorang itu ditempuh dengan sholat 5 waktu yang dulunya masih Rasulullah hanya melakukan sholat malam. Namun sholat malam jangan sampai ditinggalkan. Maka wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayatu asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, ada hal yang penting selain Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu untuk penguatan rohaninya pada saat itu, namun di situ Rasulullah menerima estafet kepemimpinan ya. Dari disinilah kita melihat bahwa di dalam surat Al-Isra bagaimana Allah menjelaskan berkaitan dengan amanah Allah yang telah disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi estafet kepemimpinan dari Nabiullah Adam sampai Nabi Isa. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang tugas para rasul semuanya
itu akan dipikul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah diisrokan, itu perjalanan dari Mi'raj ya, Mi'raj naiknya Rasul itu ke Sidratul Muntaha. Sidrah itu nama pohon sidar yang kalau di Indonesia dikenal dengan bidara gitu ya. Jadi pohon yang memang mengandung makna di situ yang sangat penting, dan muntaha itu penghabisan. Jadi Sidratul Muntaha itu sidrah dari nama pohon itu. Jadi Rasulullah pada saat itu mencapai kearifan dan kebijaksanaan. Ya, sehingga kearifan yang tinggi, muntaha yang tinggi, yang diterima oleh seorang Rasul pilihan yang setelah itu yang dialami dalam sejarah perkembangan manusia. Jadi Rasulullah pada saat diisrokan, beliau mencapai tingkat kearifan kebijaksanaan yang tinggi yang tidak dimiliki oleh manusia sepanjang sejarah. Jadi akan menerima estafet kepemimpinan untuk tugas risalah. Baik, Ya. paripurna ya, paling sempurna. Ya. Baik Ibu, kalau berbicara tentang estafet kepemimpinan tadi, mengemban amanah itu kan dalam era kenabian Ibu ya, gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu Ibu tugas-tugasnya apa aja ini? Ya, pada Quran surat Al-Ahzab ayat 47 itu terkait dengan tugas risalah yang diamanahkan oleh Allah kepada semua Rasul, kemudian yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Kalau sudah hitopnya kepada Nabi, otomatis pengikut Nabi. Inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya kami mengutuskan, mengirim kamu untuk menjadi saksi. Saksi tentang kebenaran bahwa Allah adalah satu-satunya yang kita jadikan Tuhan yang kita yakini di dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua, syahidan, ya ayuhan Nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran. Dan tugas yang kedua adalah menyampaikan berita gembira bagi orang-orang yang telah mempersaksikan keislamannya bahwa Allah satu-satunya yang dijadikan Tuhannya, maka gembirakan mereka dengan berita-berita yang telah dijanjikan oleh Allah kepada manusia. Kemudian wanadhiro, indar, tugas risalah itu memberi peringatan. Ini yang berat, memberikan peringatan kepada manusia, karena manusia itu punya sifat lupa ya, susahnya kadang-kadang yang nggak mau diingatkan itu. Kemudian wada'iyan ilallah, yang keempat menjadi penyeru pada agama Allah, harus mengajak kepada agama Allah. Kemudian wasirajan munira, menjadi penerang ya, jadi yang bisa mencerahkan, yang bisa mengajak untuk berkemajuan di dalam berislam. Inilah yang tugas mencerahkan itu adalah menjadi tugas risalah. Jadi ada 5 tugas risalah yang itu bukan tugas mudah. Makanya Rasulullah diajak untuk melakukan sebuah perjalanan spiritual untuk menguatkan jiwanya, karena melaksanakan 5 tugas itu bukan satu pekerjaan yang mudah, apalagi Rasulullah menghadapi seluruh umat manusia yang ada di dunia dengan bahasa yang beda, karakternya yang beda, kemudian budayanya beda. Kita yang di Indonesia aja dengan satu bahasa itu masih kesulitan. Ya, barangkali itu dari tugas-tugas risalah itu. Baik Ibu, kalau saya mengutip dari yang disampaikan tadi ya, dari berbagai macam tugas yang
pasti tidak mudah dijalankan. Kepemimpinan profetik ya, atau nubuah yang paling pas mungkin jika diaplikasikan dalam kehidupan kita berbangsa dan bertanah air ini. Kira-kira apa ya? Ya, jadi estafet kepemimpinan yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semua itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Mulai kalau di Al-Isra itu ada kepemimpinan Nabi Musa alaihi salam dengan Tauratnya. Jadi kenapa setiap Rasulullah sedih? Kemudian Allah menguatkan dengan contoh-contoh yang berat yang dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi Nabi Musa alaihissalam sebagai pemimpin umat, ya, di situ melaksanakan tugas risalah menghadapi 3 kekuatan. Kekuatan raja Fir'aun, kekuatan panglima angkatan bersenjata Haman, yang ketiga adalah kekuatan Qarun penyandang dana. Nah, di setiap situasi itulah yang akan dihadapi oleh orang-orang yang akan memimpin umat, yang akan memimpin bangsa. Sehingga Rasulullah pada saat perang Badar terus turun ayat untuk menguatkan. Kemudian di masa Nabi Daud, di situ ada seorang raja dalam surat Al-Baqarah dari 247 sampai 250. Ada raja yang diangkat atas izin Allah yang bernama Talut. Nah, di situ berhadapan dengan musuh yang punya kekuatan yang besar yang namanya Jalut. Nah, yang Talut ini tidak memiliki harta. Ya, bagaimana akan melawan seperti Nabi Musa, Fir'aun dengan Qarun gitu ya. Namun sampai ada yang mempertanyakan kenapa kok Talut gitu ya. Talut itu kan tidak memiliki harta. Kemudian Allah menguatkan dengan yang dibutuhkan dalam kepemimpinan yang profetik seperti kepemimpinan para rasul itu adalah bastotan fil ilmi wal jismi, kemampuan fisik dan ilmu. Ya, fisik dan ilmu. Kenapa? Karena pemimpin itu 24 jam harus berpikir untuk kebaikan umatnya, kebaikan bangsanya. Akhirnya apa? Hampir Raja Talut yang waktu itu Nabi Daud jadi panglima perangnya, hampir putus asa. Kenapa? Karena sebagian pengikutnya itu tertarik dengan air minum, kue-kue Subuhan. di saat mereka lapar. Orang lapar itu pasti akan mengorbankan yang penting aku hidup, gitu kan. Namun ada beberapa yang tahan untuk tidak mengambil apa yang ditawarkan oleh Jalut, termasuk Nabi Daud. Sehingga Allah menyampaikan untuk menguatkan Rasulullah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar atas izin Allah. Nah, izin Allah itu yang harus kita penuhi sebagai orang yang beriman, harus memiliki kekuatan, tidak boleh adanya putus asa. Para rasul, jadi kepemimpinan rasul itu tidak boleh kenal putus asa. Di penghujung ayat di surat Al-Baqarah itu, innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian Nabi Daud dan para tentara yang tinggal sedikit itu yang menahan lapar untuk tidak mau menerima tawaran Jalut, mereka bilang kepada Allah, Rabbana afril alaina, di ayat 250 surat Al-Baqarah, Rabbana afril alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami,
tuanglah kepada kami kesabaran. Jadi kesabaran bisa menahan diri tidak mau mengikuti tawaran Jalut yang penuh dengan kezaliman itu ya. Wasabit aqdamana, kuatkan, kokohkan pendirian keimanan akidah kami ya Allah. Ya, wansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami terhadap tipu daya. Ya, jadi apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang ingkar itu? Akhirnya kuasa Allah. Jalut yang sudah sombong, ya, jadi akhirnya Nabi Daud berhasil membunuh Jalut. Kemudian kelompok yang kecil dari Raja Talut itu dimenangkan melawan kejahatan. Itu contoh kedua. Contoh ketiga, bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika sudah mulai ada pesimis ya dengan kerajaannya, ya, beliau mohon kepada Allah dalam surat Shad ayat 35, Rabbi firli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Minta kembalinya kerajaan, kekuasaan itu yang lebih bagus ya, yang tidak dimiliki sebelumnya. Itu yang keempat. Kemudian bagaimana sebagai sosok yang kita ikuti ya, yang menjadi rujukan, itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah mengatakan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari surat Al-Baqarah ayat 124, di situ Allah menyampaikan, memberikan informasi bahwa Nabi Ibrahim, ya, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah mengatakan bahwa aku jadikan pemimpin bagi manusia. Apa Nabi Ibrahim bilang? Qala wa min dzurriyyati, jangan hanya aku, tapi tolong keturunanku ya Allah. Allah tidak akan melupakan janji kepada orang-orang yang tidak zalim, jadi akan dipenuhi. Namun Nabi Ibrahim itu ada usaha. Jadi bagaimana di surat Ibrahim itu anaknya didekatkan dulu ke masjid, ya, dibina dulu di masjid. Kemudian jadi tidak langsung serta-merta menjadi pemimpin ya, jadi ada usaha-usaha. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa untuk keamanan, kemakmuran negeri di tangan orang yang beriman. Jadi karena apa? Kepemimpinan itu harus kita raih untuk apa? Menjaga amanah Allah. Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jadi negeri yang aman, makmur di tangan orang yang beriman kepada Allah. Sampai di ayat 129, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan. Ya Tuhan, ya angkatlah seorang rasul. Waktu itu kan di kota Mekah. Ya tulu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab, yang akan membacakan ayat-ayatmu dan mengajarkan ilmu dari Alkitab itu. Jadi nggak ada salahnya kalau sekarang kita minta kepada Allah, hadirkan seorang pemimpin yang akan membacakan ayat-ayatmu, yang akan mengajarkan ilmu dari ayat-ayat Allah tentang bagaimana amanah kepemimpinan itu. Jadi tanah air yang 2/3 itu lautan, bagaimana itu kembali kepada penduduk, ya, penduduknya yang menjadi amanah dalam kepemimpinan itu. Kemudian yang terakhir dari kepemimpinan yang seperti kenabian, di situ Rasulullah sendirinya di surat Ali Imran 159, fabima rahmatin minallahi linta lahum
itu berkaitan dengan sejarah perang Uhud. Rasulullah sendiri yang menjadi pemimpin waktu itu, pemimpin perang melawan orang-orang kafir ya. Ini untuk memotivasi kita supaya nggak menjadi orang yang putus asa gitu ya. Di mana Rasulullah sudah meminit disinilah kelompok memanah, disinilah kelompok yang berkuda gitu ya. Jadi Rasulullah mengamanatkan jangan beranjak sebelum ada perintah dari aku. Tapi ketika musuh sudah meninggalkan, umat Islam sudah menang. Namun lagi-lagi godaan ghanimah, harta peninggalan yang menyebabkan mereka 90% meninggalkan pesan Rasulullah. Akhirnya apa? 70 orang jatuh korban di perang Uhud. Ini harus dijadikan pelajaran. Ketika ghanimah ya, harta menjadi tujuan orang berjuang menegakkan negeri yang makmur ya. Kalau negeri Sabah, kalau kota Mekah tidak makmur tapi dimakmurkan oleh Allah. Kalau Indonesia ini luar biasa, Allah telah memberikan sekian banyak tanah dan air yang untuk penduduknya yang harus dikelola oleh pemimpin yang amanah. Jadi ini kita tidak boleh putus asa bahwa di dalam 100 tahun, setiap 100 tahun akan muncul ya seorang mujaddid, pembaharu yang akan memimpin bangsa, menunjukkan bangsa ini ke jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali kesan-kesan. Ya. Bukan hanya itu, Bu. Kalau saya mengulik tadi, Bu, tentang peristiwa perang yang Jalut. Nah, kan ini ada nabi yang diangkat secara tidak memandang dari harta tahtanya atau dari keturunan siapa dan lain-lain. Kalau saya sambungkan dengan peristiwa sejarah, Bu, yang pernah saya pelajari. Ini dinasti ini pernah terbangun di daerah Sumeneb, Bu. Kalau nggak salah, saya pernah mempelajari ada rakyat jelata yang memang keilmuannya luar biasa dan diakui, bahkan kekuatan beliau adalah keimanannya. Iya. Hampir sama ya, Bu ya. Iya. Baik, Bu. Namanya kalau tidak salah Bintara Saud. Iya. Bintara Itu Saud. raja ke-7 atau ke-6 ya, Bu ya. Iya. Iya, itu kebetulan asal tanah kelahirannya itu tetangga desa. Oh, baik, Bu. Tetangga desa. Iya. Seperti mengaplikasikan peristiwa Rasul. Iya, iya. Baik, Ibu. Nah, kalau berbicara tentang pemimpin-pemimpin, nah ini kalau boleh dikuatkan ini ya, mungkin bagi kami, terutama bagi pemirsa yang banyak gentar hari-hari ini kan tahun politik. Tahun politik sudah mendekati juga Hamin berapa ini, Bu ya? Sudah sekitar 6 hari lagi. Iya. Ada nggak, Bu, kriteria pemimpin yang mungkin bisa kami harapkan? Nah, kami harapkan ini bukan hanya untuk kami ya, Bu ya. Kira-kira untuk umat yang berbangsa dan bernegara ini, semua kalangan itu, kira-kira ada kriterianya? Ya memang kalau kita lihat agamanya selama ini pemimpin bangsa itu memang kalau dulu jadi undang-undang memang Islam ya menjadi syarat, karena yang dipimpin mayoritas beragama Islam ya untuk kepala negara gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah seperti itu. Ada undang-undangnya gitu ya. Jadi bukan karena mengecilkan agama lain, tapi karena penduduknya mayoritas beragama Islam, maka itu menjadi ini insya Allah semuanya beragama Islam. Namun Islam itu ya itu adalah menjadi kadang-kadang KTP ya itu semua gitu ya. Jadi artinya Islam yang seperti apa? Ya yang telah mengamalkan di dalam pribadinya keimanan itu ditampilkan dalam aktivitas mereka bagaimana sebagai hamba dan khalifatullah di muka bumi. Jadi kalau ada sidik, amanah, tablik, fatonah itu adalah artinya nyerempet ke situ gitu ya. Kemudian yang kedua
kita juga bisa melihat Famima rahmatin ini kelembutan, ketegasan sikap. Nah, ini yang dilihat bagaimana wawasan yang luas untuk berpikir orang banyak. Karena semua mikir rakyat, untuk rakyat itu semua akhirnya begitu kan. Slogannya kan seperti itu ya. Tapi kenyataannya masih ya banyak persoalan kemiskinan di negeri kita yang memang dimiskinkan oleh sistem. Padahal Allah menaruh hak-hak mereka di bumi Indonesia itu 2/3 itu lautan loh. Seharusnya nggak ada orang miskin. Harusnya ya, namanya yang dekat-dekat laut, di situ harusnya nggak ada orang miskin. Ya, kenapa? Tapi karena mereka tidak bisa menyampaikan itu kaitannya dengan tanggung jawab dan kok nggak takut gitu ya. Jadi ketika tidak bisa melaksanakan amanah itu ya. Kemudian yang kedua, peran dari Ahlul Halli wal Aqdi, DPR RI. Ya, ini kalau saya lihat DPR RI itu dikenal di masa Rasulullah yang langsung mendampingi presiden ya. Raja waktu itu adalah dari kelompok orang-orang yang alim dan abid. Dia berilmu dan ahli ibadah. Dengan ahli ibadah, maka hubungan kedekatan dengan Tuhannya, jadi antara fikir dan zikirnya, itu kalau Islam wasatiyah itu seimbang. Itu seimbang. Nah, yang tidak kalah pentingnya, kita mohon bimbingan kepada Allah. Jangan sampai seperti Nabi Ibrahim, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Jangan jadikan kami sasaran fitnah. Jadi sekarang kalau orang melakukan apa untuk kebenaran, kemudian dia malah menjadi pihak yang bersalah, gitu ya. Insya Allah ya ada jadi para pendengar yang terutama khususnya yang beragama Islam, mari kita kembali kepada pesan-pesan Allah dalam Al-Quran. Kalau tidak, kita harus ingat apa janji Allah. Ketika manusia mendustakan ayat-ayat Allah, Allah memiliki syadidul iqab. Allah itu keras sekali. Kaitannya dengan ada kata alim, pedih sekali kalau Allah memberikan siksanya. Kita tidak ingin ya, kita ingin negeri ini aman, kemudian makmur, kemudian penduduknya semuanya beriman, bukan tsunami seperti Aceh jangan sampai terjadi kembali. Karena itu adalah salah satu cara Allah memberikan peringatan kepada kita. Gunung Merapi, gunung meletus, gempa bumi, yang kita terus mendapatkan iming-iming yang sedikit, kemudian berkepanjangan kita menjadi negara yang penduduknya seharusnya makmur, tapi menjadi kemiskinan yang tidak ada kejelasan sehingga kejahatan muncul di mana-mana. Ya, sebagai closing statement Ibu, yang mungkin buat bekal kami, yang terutama saya pribadi, saya rasanya awam Ibu, pemimpinnya semuanya Islam, calonnya kandidatnya itu semua Islam. Kalau dibilang lembut semuanya lembut, kalau dibilang bermisi dan misi semuanya untuk rakyat. Cuman saya nyuplik lagi kembali yang tadi Ibu menyampaikan tentang ghanimah. Kira-kira Ibu, apakah ghanimah yang akan diterima atau mungkin yang akan diberikan itu sudah sepadan atau mungkin ada nilai bagaimana sih Bu kalau menurut sudut pandang Ibu nih? Ini masyarakat kita juga harus kalau ingin negeri kita itu aman dan makmur, cobalah jangan sampai apa yang dikatakan Ki Ahmad Dahlan, orang takut menyampaikan kebenaran itu karena mereka takut kehilangan jabatan, karena mereka takut tidak dikucilkan dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita tunjukkan bahwa
diawali dengan sesuatu yang suci, pasti akan suci pula apa yang diberikan oleh Allah. Sehingga itu kita berhati-hati dan tidak kalah pentingnya jangan sampai ini ya kaitannya dengan masalah mendapatkan janji-janji ini kemudian kita meninggalkan pesan Allah. Nanti jangan sampai perang Uhud terjadi kembali. Jangan sampai ya apa yang dialami oleh Nabi Sulaiman menjadi hancur kerajaannya itu jangan sampai terulang kembali. Dan yang terakhir adalah kita istikharah, selalu minta petunjuk kepada Allah, kuatkan keyakinan. Kita nggak boleh pesimis ya. Mungkin ini para caleg yang mereka pesimis ya, karena apa? Jadi selama niatnya benar maka Anda sudah dicatat walaupun tidak jadi ya, tidak jadi pemimpin, namun setidaknya kita tidak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika pilihan kita itu sudah tepat ya, sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, demikian tadi bincang-bincang kami bersama ibunda kita, bahasan tentang yang tadinya Isra Mi'raj berkembang menjadi kepemimpinan, dan kebetulan memang pada saat ini sedang mendekati era politik. Kita mintalah dalam memilih, tentukan pemimpin Anda yang beriman dan berilmu. Kami pamit undur diri. Bila mana ada kurang lebihnya kami menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.